Baik, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah saya jelaskan tentang bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Jadi selanjutnya tentang bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kalian sudah tahu kan apa itu bedanya kerjasama bilateral dan multilateral. Jadi kerjasama bilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, ya. Bilateral. Kalau multilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Ya. Jadi kerjasama bilateral maupun multilateral ini di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN ada 10 ya, salah satunya juga negara yang kita cintai dan kita wajib loyal ya terhadap negara kita, yakni bangsa Indonesia ya. Harga mati itu ya, cinta tanah air, bela negara itu ya. Ideologinya harus Pancasila. Harga mati, tidak ada ideologi selain Pancasila ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Ketika kualitas pendidikan di suatu negara baik atau meningkat, maka SDM negara tersebut akan baik, meningkat, dan memiliki daya saing negara tersebut. Ya. Jadi saya balik lagi, tujuannya kerjasama bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ya, agar meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Ini permainannya bukan antar negara, sudah angkat benua ya, antar organisasi dunia ya, Asia Tenggara khususnya, dan meningkatkan daya saing internasional. Jadi itu sangat penting lah ya, kerjasama di bidang pendidikan. Kalau pendidikan tidak diperhatikan, wah otomatis SDM negara tersebut, SDM di Asia Tenggara tersebut akan rendah. Ketika rendah, tidak memiliki daya saing, tidak mampu mengelola alam, sumber daya alam ya. Lalu bagaimana bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan? Yang pertama, itu ada ACT ya, ASEAN Council of Teacher Convention. Ini pernah diselenggarakan di Sanur. Sanur itu Denpasar, Bali. Ya. Pada kapan itu diselenggarakan? Itu pada hari Sabtu, bulan 12 ya, atau tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 ya, dengan tema ASEAN Community ya. Jadi temanya itu tentang Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity ya. Jadi profesionalitas guru ya untuk kualitas pendidikan dan kemanusiaan ya. Pada pertemuan ini itu dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia dan organisasi guru dari beberapa anggota dan organisasi guru beberapa negara anggota ASEAN ya. Misalnya Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, kemudian Filipina, Singapura ya, kemudian Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Jadi ini Asian Council of Teacher Convention ini merupakan bentuk contoh kerjasama multilateral ya. Kemudian yang kedua, contoh bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, jadi Singapura ini memberikan beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, ya. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja industri. Lalu komunikasi bahari dan lainnya ya. Contohnya juga, Indonesia ini memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Jadi kalau kalian nanti kuliah di kampus-kampus ternama, ya, itu pasti ada mahasiswa dari negara lain.
Seperti saya kuliah di IPB, itu ada teman dari Cina, ya, dari India, untuk belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor. Banyak itu dari negara-negara lain. Ini salah satu bentuk kerjasama multilateral ya, dan bilateral. Ya. Kemudian yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara anggota ASEAN. Dan Jepang, atas biaya yang diberikan oleh ASEAN, Japan Scholarship Fund, ya, atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian yang selanjutnya, contoh bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan. Olimpiade pendidikan, ya, ini sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina ini pernah menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau disingkat OSN ya, tahun 2015. Ya, inilah bentuk kerjasama ya, di bidang pendidikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan itu agar apa? Agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kemajuan bukan individu atau tiap negara. Kemajuan bersama seluruh anggota ASEAN. Ya. Jadi setiap negara anggota ASEAN ini diminta berperan aktif ya, dan ikut serta dalam mengupayakan kerjasama agar mendukung kesejahteraan negara sendiri. Tidak bisa hanya negara-negara yang berkembang saja. Kemudian negara yang tidak berkembang tidak ikut campur, tidak ikut berperan aktif. Ini namanya menggantungkan, bukan kerjasama ya. Kalau kerjasama itu artinya itu semua ikut berperan aktif ya, dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan dan kemajuan negaranya sendiri. Ya. Karena kalau tidak ikut kerjasama, wah itu akan susah, akan berat ya untuk mau berjalan itu. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSD ya, Committee on Social Development. Nah, bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain yang pertama di bidang pembangunan sosial. Di bidang pembangunan sosial ini menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Jadi khusus ini ada hubungannya dengan ILO. Nah, kalau berbicara kesejahteraan golongan pekerja ini ILO, International Labour Organization ya. Di organisasi pekerja dunia. Ini yang memerhatikan kesejahteraan golongan pekerja agar pekerja ini, karyawan ini mendapat upah yang wajar. Jadi tidak bisa misalnya ada investor ya, kemudian memperkerjakan karyawan tapi gajinya di bawah gaji UMR, upah minimum regional. Lalu kinerjanya, wow, full day ya. Full day, kalau sekolah itu ada full day school. Ini full day. Bahkan sampai jam 9 malam baru selesai pekerjaannya. Ini sangat bertentangan dengan COSD atau ILO ya. Sangat bertentangan sekali. Lalu yang kedua, bentuk kerjasama di bidang sosial negara anggota ASEAN membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Jadi membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ya. Kemudian yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan
badan internasional yang bersangkutan. Ya, kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini sangat berkaitan erat dengan kerjasama di bidang politik. Maaf, kerjasama di bidang pendidikan. Ketika mau meningkatkan sumber daya manusia, maka pendidikannya juga harus ditingkatkan. Kalau pendidikannya tidak ditingkatkan atau masih rendah, itu sudah pasti peluang besar itu SDM-nya itu juga rendah. Kualitas SDM-nya. Peningkatan kesejahteraan ini juga tergantung dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi tingkat SDM seseorang atau suatu negara. Ya. Nah, tingkat SDM ini mempengaruhi peningkatan kesejahteraan. Nah, silakan dicoba sebenarnya. Bahwa di suatu daerah atau negara tingkat pendidikannya yang rendah, maka tingkat kesejahteraannya itu akan rendah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang sosial, peningkatan kesehatan. Nah, kalau peningkatan kesehatan ini juga dipengaruhi dengan pendidikan. Kalau pendidikan rendah, kesehatan tidak begitu diperdulikan. Makanan dan obat-obatan, yang penting hidup itu aja. Tapi kalau tingkat pendidikannya tinggi, dia akan peduli ya dengan kesehatannya. Bagaimana cara kita hidup sehat, itu akan aware. Lalu yang selanjutnya, bentuk kerjasama, pertukaran budaya, ya, pertukaran budaya dan seni, juga festival di film ASEAN. Lalu selanjutnya ini penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau disingkat ATA, ASEAN Tourism Agreement. Dan yang terakhir penyelenggaraan pesta olahraga yang dilakukan 2 tahun sekali. Apa itu pesta olahraga? SEA Games. Ini pesta olahraga 2 tahun sekali ini bentuk kerjasama multilateral ya, antar anggota ASEAN, Asia Tenggara. Ingat, bilateral itu kerjasama 2 negara. Kalau multilateral itu kerjasama dengan banyak negara. SEA Games merupakan bentuk kerjasama multilateral negara-negara anggota ASEAN ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini karena saya batasi jangan sampai melewati 20 MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.